Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, marilah kita rayakan dengan penuh sukacita. Di antaranya kita merayakan dengan bersilaturahim, berkunjung kepada saudara-saudari kita, tentu dengan busana yang terbaik kita. Oleh karena itu, kami dari Habatek Busana ingin mengajak kepada pemirsa untuk sama-sama kita membeli produk ini. Insya Allah produknya produk lokal dengan kualitas terbaik dan harga yang sangat terjangkau sekali. Saya sudah mencoba memakainya dan begitu nyaman digunakan. Dan ini juga kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin jamaah sekalian, kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka Allah pasti akan membalas apa yang sudah kita korbankan untuk agama kita ini. Ini bagi pemirsa yang ingin memiliki Habatek Busana, silakan menghubungi pihak Habatek Busana. Dari kami sekian, saya Jenderal Ridho mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Eko Bintang dan saya Cemilah dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Cemilah, ya, gimana kali kabarmu? ini kita kedatangan gimana? tamu. Aku mau kenalin dulu. Oh gitu, iya silakan. Iya, hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Ridho SAG ya, seperti biasa Ustadz Iya. kita. Tadi naik kabar kan? Kabar aku baik. Nah, kita tanya kabarnya Ustadz. Bagaimana? Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Mbak. Hari ini aura ininya sangat luar biasa. Aura apa Makanya, tuh? auranya Ustadz juga Oh ya. terpancar ya. Ustadz juga terpancar auranya. Kamu juga sangat cantik hari ini. Masa sih Mas Eko? Mas Eko juga cakep hari ini. Iya, amin. Dengan apa namanya, baju Kokonya ya. ini first time Iya. ya Iya. pakai ya di acara ini ya. Iya. Karena kan ada wardrobe hari ini. Masuk ya, mantap. Wardrobe-nya luar biasa hari ini. Hari ini mau kita sampaikan buat pemirsa apa? Masalah tingkatan. Masa Pak. tingkatan ya. Tapi tingkatan apa ini ya? Iya, bukan Kalau manusia kan manusia ada aja. tingkatan, ada jabatan, Benar. naik kelas, naik peringkat kayak gitu. Tapi kita puasa itu ternyata juga ada tingkatan gitu. Bagaimana sih lebih lengkapnya kita bersama Ustadz Ridho ya? Iya, kita Yang kulik-kulik lebih, lah ya. nah, Oh gitu. ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita jumpa kembali di segmen bahwa ternyata memang Ramadan itu punya tingkatan. Jadi bukan cuma dalam strata hidup ya ada tingkatan, bukan cuma dalam sekolah ada tingkatan, dalam puasa juga ada tingkatan. Dan memang seluruh hidup ini memang butuh proses. Kita juga nggak langsung besar, dari bayi dulu, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Dalam puasa juga sama. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang yang umum, yaitu orang kebanyakan, yaitu kaful batni wal farji yang qadai syahwat, yaitu menjaga perut dan menjaga kemaluan dari pemenuhan syahwat. Ada orang yang berpuasa cuma hanya menahan lapar dan haus saja ya. Dari mulai waktu subuh sampai maghrib mereka hanya menahan lapar dan haus saja. Ini puasanya orang yang awal, dan ini kebanyakan mayoritas orang-orang yang berpuasa. Ya, kalau bicara puasa nggak puasa, makan nggak belum makan, minum nggak belum minum. Artinya secara puasa dia sudah berpuasa karena sudah menahan makan dan minum di siang hari, dan juga menahan kemaluan, dia tidak berhubungan dengan wanita halalnya. Jadi dia sudah berpuasa secara umum. Yang kedua tingkatan adalah shaumul khusus, puasanya orang yang khusus, yaitu orang-orang yang berpuasa kapulisani wasailul jawari anil asam. Jadi menjaga lisan dan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang. Dia bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang dilarang, misalkan
misalnya mencaci maki, menggibah. Dia bisa menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik, dia bisa menjaga tangan dari hal yang tidak baik. Intinya adalah menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik. Dan ini adalah puasanya orang-orang soleh. Jadi mereka itu berpuasa betul-betul menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang. Sebab ketika orang tidak melaksanakan ini, maka yang batal bukan puasanya, Jadi puasanya tetap sah selama rukun dan syaratnya dia melaksanakan. Tapi kalau dia melanggar, melakukan perbuatan dari anggota tubuhnya hal-hal yang dilarang, maka ini bisa membatalkan pahala puasa. Karena itu Rasulullah bersabda, "Khamsun yuqtirna shaim." Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ingat ya, ini beda nih, antara pahala puasa dengan puasa. Jadi yang pertama adalah al-ghibatu. Ini orang yang suka gibah. Tadi sudah disampaikan gibah ya. Ini gibah itu ngomongin orang, bicara aib orang. Kalau kita bicara gibah itu benarnya jadi fitnah, benarnya jadi gibah, bohongnya jadi fitnah. Ini bahaya luar biasa. Kemudian wan namimah, itu orang yang suka mengadu domba. Orang yang memutarbalikkan fakta ini sehingga membuat orang lain jadi ribut berantem. Kemudian al-kizbu, dusta. Orang yang suka berdusta, orang yang ngomongnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang berikutnya adalah bersumpah palsu. Orang ada yang bersumpah palsu. Jadi untuk membela dirinya maka dia merelakan. Apalagi kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kemudian yang kelima adalah an-nazru bi syahwat. Dia memandang sesuatu dengan syahwat. Kalau sekali kita pandang itu adalah nikmat, tapi kalau kedua dan seterusnya adalah laknat. Itu juga orang yang memelesetkan, dipandang sekali cuma dipelototin gitu, itu juga sama. Jadi maksudnya sekali itu dia melihat tanpa sengaja dan kelihatan, dan itu nikmat. Lebihnya adalah yang harus kita hindari. Ketika orang sudah bisa menghindari ini, maka dia termasuk dalam kategori tingkatan yang kedua. Puasanya orang yang khusyuk. Dan mudah-mudahan kita terus berusaha untuk mencapai level ini, level kedua ya. Kita berpikir mungkin puasa cuma hanya menahan lapar dan haus, menjaga kemaluan kita. Sekarang bagaimana menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal yang ini. Yang ketiga adalah shaum khususin khusus. Puasanya orang yang khusus dari lebih dari khusus. Ini puasanya istimewa. Ini adalah puasanya hati. Bagaimana menghindari hati dari hal-hal yang rendah, dari berpikir tentang dunia. Ini adalah tingkatan para nabi, tingkatan para siddiqin, orang-orang yang benar imanannya, dan tingkatan muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tuh puasa nggak mikirin buka. Ini kalau kita masih mikirin buka nggak puasa. Ini saya puasa terbukanya pakai apa ya? Kita nggak mikirin lagi tuh. Kita jujur aja nih pemirsa nih, kita masih mikirin. Kita mau makan apa nih ya? Nah kalau orang masih mikirin buka apa, itu namanya kita belum sampai kepada tingkatan yang khusus, lebih dari khusus. Atau kita kadang-kadang puasa nih, kita tradisinya ketika menjelang akhir Ramadan tuh, awal Syawal, sibuk nih kita browsing pakai ini karena kita menghadapi lebaran. Nah kita kadang-kadang masih sibuk itu, sehingga seringkali kita lihat kalau udah akhir Ramadan itu terbalik nih kondisi. Di awal masjid ramai, pasar sepi. Nah sekarang nanti di akhir Ramadan terbalik, masjidnya sepi, pasar-pasarnya akan ramai. Kenapa? Karena memang kita mungkin masih dalam kategori puasa yang umum. Kita masih puasa hanya menahan lapar dan haus. Kita masih sibuk mikirin bukaan, dan kita sibuk masih mikirin pakaian baru untuk Idul Fitri. Karena udah keluar tunjangan hari raya. Iya. Kalau belum keluar tunjangan hari raya belum kepikiran di situ ya. Gitu benar. Jadi buat pemirsa juga pastinya juga tahu ya tingkatan puasa. Mungkin ada lagi Ustaz selain udah 3 tingkatan tadi. Ya, sekarang kita tinggal berusaha nih, pemirsa. Kita terus turun naik level, kita nggak mungkin kelas 1 terus. Iya. Gimana kita bisa naik kelas 2 dan kelas-kelas berikutnya. Paling nggak kita berusaha sekarang ini, kita tekadkan dalam diri kita untuk betul-betul mencari tentang ilmu puasa agar puasa kita semakin hari semakin berkualitas. Bagaimana kita yang tidak lagi sibuk dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Misalkan nih, ada orang yang kadang-kadang karena dia siangnya puasa nggak makan minum itu sebentar pada saat buka. Ini nggak boleh. Yang berlebihan istilahnya. Apa aja itu dibeli. Padahal kalau udah bukanya mah yang dimakan paling 1-2. Lapar mata ya. Lapar mata. Iya.
Jadi tidak boleh juga kita memenuhi perut kita dengan hal-hal yang halal, walaupun halal, tapi kalau memang berlebihan juga tidak boleh. Apalagi kalau kita berbuka dengan hal-hal yang dilarang. Ya. Ini yang nanti akhirnya bisa membatalkan pahala puasa kita. Mungkin Cik ada yang mau disampaikan ada yang ditanyakan buat pemirsa. Kalau tentang ini apa ya, tingkatan itu kasih harapan-harapan palsu itu gimana? Karena kan cewek banyak di PHP-in gitu. Apalagi termasuk mau tingkatan dikasih ya? THR. Coba tanyain sama Pak Ustadz itu termasuk tingkatan kan? Itu nggak ada tingkatan kayaknya deh kayak gitu. Ya, jadi kalau memang kita memberikan bergembira untuk orang itu bagus. Ya, kita memang suruh begitu, memberikan bergembira. Tapi ketika kabar gembira itu cuma hanya di mulut aja, nggak ada niat dari hati, maka ini kan bagian dari dusta ya. Kalau kita pakai HP, jadi harapan palsu. Jadi dusta terus. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta ya. Iya benar. Berarti masih banyak ya, maksudnya tahap-tahap yang memang kita benar-benar harus kita lakukan. Nah, kalau Mas Eko itu kategorinya apa? Tadi kan levelnya kata Ustadz ada tingkatannya naik kelas itu. Apa tinggal kelas? Kalau itu termasuk kalau aku ya kategori tinggal kelas kayak gitu. Iya tinggal kelas karena kan tidak ada peningkatan. Iya. Kalau peningkatan kan kita menuju yang lebih baik kayak gitu dari naik kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 3 dan lain sebagainya. Saya bersyukur ya, alhamdulillah gitu. Ada apa namanya, bertambah pengetahuan, jadi lebih tahu, jadi bisa kembali tadi evaluasi diri, introspeksi diri. Muhasabah diri. Gitu. Ya, buat Kedepannya lebih pemirsa, baik lagi. ya, mungkin buat pemirsa juga bisa mencontoh dari apa yang Ustadz tadi akan tentang Sampaikan ya. yang udah disampaikan, bisa untuk pribadi kita sendiri dan untuk pemirsa semua di rumah. Dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ustadz? Jadi kalau kita ibaratkan dengan kehidupan kita, orang yang berpuasa awam itu seperti orang yang bekerja. Orang bekerja itu kan harapannya apa? Di akhir bulan itu mereka mendapatkan gaji. Tapi ketika mereka bekerja dengan capek, lalu di akhir nggak diberikan gaji, tentu akan kecewa. Begitulah orang-orang yang ketika berpuasa awam ini, maka tadi yang sebagaimana Rasulullah sampaikan, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidaklah puasa itu cuma hanya dapat lapar dan dahaga saja. Artinya kalau orang yang kerja itu, dia kerja capek-capek tapi tidak mendapatkan upah yang layak. Semoga kita dihindari hal seperti itu, dan semakin hari, semakin tahun, sekolah kita semakin berkualitas. Baiklah, kita sudahi acara ini. Saya Cumila dan teman saya Eko Mega Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.